Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi ke-9 rekan-rekan mahasiswa. Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya sehat walafiat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini, sesi 9 lebih tepatnya, kita akan ngebahas tentang distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Ada beberapa yang kita akan jelaskan di bab terkait distribusi peluang ini. Baik, materi kuliah yang terkait distribusi peluang ada 3 yang kita akan jelaskan hari ini ya. Yang pertama, konsep variabel acak. Yang kedua, definisi distribusi dan distribusi peluang. Yang ketiga, distribusi peluang diskrit. Baik, untuk buku acuannya seperti biasa ada 3 buku acuan juga. Yang pertama, Prof. Sugiarto, Metode Statistika Bisnis, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, dan UCS Umiati. Baik, kita masuk ke yang pertama ya, materi tentang distribusi peluang, yaitu konsep variabel acak. Mungkin udah gak asing dengan apa itu variabel ya. Jadi kalau kita ngebedah variabel acak, kita akan bedah tentang variabel itu apa, acak itu apa. Variabel kita udah pelajarin pada sesi ketiga kalau nggak salah di mata kuliah kali ini ya. Variabel itu sesuatu yang dipelajari atau yang diamati. Biasanya berbentuk nilai atau berbentuk bilangan. Jadi tergantung skala pengukurannya. Baik itu nominal, ordinal, rasio, interval gitu ya. Nah, bilangan itu melalui proses. Ada yang mengikuti aturan peluang, yaitu biasanya disebut acak ya, dan tidak mengikuti aturan peluang. Semuanya tergantung apa yang kita akan amati. Oke. Berbicara tentang yang mengikuti aturan peluang atau biasa disebut acak, maka kita akan masuk yang dinamakan variabel acak. Nah, acak itu apa? Kaitannya dengan ketidakpastian dan kesempatan yang sama. Jadi contoh acak ya, melempar logam uang, melempar dadu dan lain-lain. Nah, contoh tidak acak ya udah menaruh uang logam dengan sisi tertentu atau menaruh dadunya ini sesuai yang kita mau, itu udah yang tidak acak. Itu perbedaan antara acak dan tidak acak. Oke, kita lanjut konsep variabel acak ini ya. Variabel acak, jadi apa itu variabel acak? Jadi variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real atau variabel yang diamati ya. Bilangan real itu variabel yang diamati dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Kita tahu ruang sampel itu sebelumnya kita udah pelajari tentang semua hal yang kemungkinan akan terjadi gitu ya, kumpulan yang akan terjadi itu ruang sampel. Nah, ini contoh tentang variabel acak ya. Jadi contohnya Bang Jago menikah dengan Neng Ningsih. Mereka sudah mempunyai 3 orang anak. Nah, tabelnya berikut: A1, A2, A3, anak 1, anak 2, anak 3. Nah, ada beberapa peluang gitu ya. Yang pertama laki-laki semua, yang kedua perempuannya 1, yang ketiga perempuannya 1, yang kedua perempuannya 1, yang selanjutnya perempuan 1, dan selanjutnya sesuai tabel ini ya. Nah, variabel acak X, kita menamakannya variabel acak X, didefinisikan banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Nah, yang saya lingkarin ini adalah bilangan real atau variabel yang diamati. Variabel yang kita amati saat ini adalah banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Jadi kita fokuskan pada soal ini adalah berapa anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Nah, kemungkinan banyak anak perempuan. Masuklah ruang sampel yang tadi ya. Dari tabel yang kita buat di bagian kiri ini, kita lihat laki-laki, misalnya ruang sampel laki-laki 0 perempuan ya. Yang kedua, ada 1 perempuan. 1 perempuan ada di sini ya. PLL, LPL, LLP. Oke, ada 1 perempuan. Nah, ada 2 perempuan. LPP, PLP, PPL. Terus yang terakhir ada 3 perempuan. Itu yang tabel terakhir ini ya, P. Nah, nilai variabel acak.
atau biasa disebut nilai variabel random. Nah, fungsinya kita bisa sebut seperti ini. X menyatakan variabel acaknya X besar 0, 1, 2, dan 3. Dari sini ya nilai variabel acak. Nah, X kecil menyatakan nilai variabel acaknya X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, ini biasanya kalau dalam ruang sampel ruang sampel ya, kita biasanya disebut titik sampel. Kalau ini biasa disebut ruang sampel. Jadi X besar ini kalau di yang kita pelajari sebelumnya ini masuk ke ruang sampel, kalau ini masuk ke titik sampel. Jadi coba diingat juga materi sebelumnya, jadi karena saling berkait. Oke, selanjutnya definisi distribusi dan distribusi peluang. Nah, setiap kejadian akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang tersebut akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu. Inilah yang disebut distribusi. Jadi ada pola tertentu, suatu pola. Nah, distribusi peluang itu menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi dengan mengikuti suatu pola. Ya, pola yang kita tentukan untuk setiap nilai variabel acak yang memungkinkan mendapatkan peluang atau kesempatan. Nah, dengan kata lain, distribusi peluang itu bisa juga disebut fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang. Oke, kita lanjut ke distribusi peluang ya. Apa aja distribusi peluang itu ya. Nah, berdasarkan variabel acak, distribusi peluang dibagi menjadi dua. Distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Untuk selanjutnya pertemuan sesi 10 kita akan ngebahas tentang distribusi peluang kontinu ya. Jadi saat ini kita fokus dulu ke distribusi peluang diskrit. Nah, apa itu distribusi peluang diskrit? Distribusi peluang diskrit adalah suatu rumus atau fungsi yang mencantumkan semua kemungkinan atau peluang nilai suatu variabel acak diskrit yang dapat dihitung. Nah, distribusi peluang diskrit terjadi setiap nilai variabel acak diskrit. Nah, apa itu nih variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Jadi, kita bisa simpulkan gini ya. Distribusi peluang diskrit itu adalah nilai yang dapat dihitung. Nah, kita masuk contohnya ya. Contohnya kita masih hubungkan dengan yang variabel acak tadi. Bang Jago menikah dengan Neng Ningsih. Mereka sudah mempunyai 3 orang anak. Variabel acak X didefinisikan banyaknya anak perempuan Bang Jago dan Neng Ningsih. Nah, ini variabel yang kita amati ya. Kemungkinan banyak anak perempuan. Kita masukkan perempuan 0 dengan LL, terus PLL 1/8, 3/8. Ini yang tadi yang kita udah jelasin di variabel acak ya. Nah, 8 dari mana? 8 dari ruang sampel. Jadi 2 itu kemungkinan terjadi laki-laki atau perempuan. Pangkat 3 itu ada 3 anak. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Peluang banyaknya anak, rumusnya adalah peluang banyak anak perempuan sama dengan 0. F0 sama dengan PX sama dengan 0. Jadi rumusnya, fungsinya PX sama dengan 0 sama dengan NA yang diambil per ruang sampel NS sama dengan 1/8. Oke. Jadi yang pertama, peluang banyaknya anak perempuan 1. F1 PX sama dengan 1. Kita masukkan nih 3/8 sesuai yang tabel ini di sampingnya. Terus peluang banyaknya anak perempuan 2. NA per NS 3/8 sesuai dengan tabel di samping juga. Peluang banyaknya anak perempuan 3 masuk juga NA per S. Nah, ruang sampel kemungkinan ada tadi ya. Ini yang disebut tabel distribusi peluang. Kalau ini yang disebut fungsinya, fungsi distribusi peluang. Jadi kalau ada pertanyaan tentang tentukan tabel distribusi peluang ya, ini yang kita jelaskan. Ini yang sampai sini aja. Tapi kalau ada pertanyaan fungsi distribusi peluang ya sampai sini. Oke. Itu contoh satu, ini contoh kedua ya. Contoh kedua, sebuah uang logam memiliki sisi gambar, itu biasa disebut G, dan sisi angka A
sisi angka yang seimbang. Misalkan X adalah banyaknya sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Ada 2 kali ya. Tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Kita jawab, ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Dapat disajikan dalam ruang sampel S. GG, GA, AG, AA. Jadi sekali lempar, 2 kali lempar itu ada masing-masing G gambar juga ada 1 kemungkinan yang G gambar dan gambar dan angka dan gambar, angka dan angka gitu ya. Nilai variabel random X berdasarkan ruang sampel tersebut ialah 0, 1, dan 2. Oke, lanjut jawabannya ya. Masuklah ke titik sampel. Ini tabel yang hampir sama, cuman saya buat seperti ini tabelnya. Jadi titik sampelnya X 0, GG 0, GA 1, AG 1, AA 2. Terus masuk ruang sampelnya, karena yang dilempar ada 2 dan yang sebanyak 2 kali, maka ruang sampelnya 4 ya. Jadi gitu nilai. Terus kita lanjut ke nilai fungsinya. Fx untuk X 0, 1, 2 adalah F0 fungsi 0 sama dengan 1/4, fungsi 1 1/2, dan fungsi 2 1/4. Tabel fungsi distribusi peluangnya ialah sebagai berikut. Jadi kalau yang tadi ya hampir sama kayak tadi, kalau kita mau sampai fungsi ya disebut fungsinya ini, kalau tabel ya sampai sini. Ya, sekian materi distribusi peluang hari ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa mempelajari dengan baik. Billahi fisabilillah fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.